Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's use introduce ourselves. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri kami. We are from the Department of Forestry, batch 2020. Permission to introduce ourselves. My name is Istin Softawan Kurnia and my friend Bagas Maja and Isna Adinda. Can you introduce yourself first? Silahkan abang perkenalkan diri abang. Ini bahasa Indonesia aja atau gimana? Ya, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Oke, teman-teman kenalin, nama Abang Dorel Effendi. Abang sekarang mahasiswa Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan angkatan 2017 yang saat ini sedang menyusun tugas akhir S1 itu berupa skripsi, dan Abang dari peminatan konservasi sumber daya hutan. Ini kami meminta izin untuk merekam ini, apakah boleh bang? Thank you. Next, langsung ke intinya ya bang. Mungkin nanti pertanyaan langsung ke Bagas. Yang saya ingin bertanya bang, what are the advantages and the advantages of learning? Oke. Sebenarnya kelebihan sejauh ini mungkin Abang lihat. Bagi Abang ada sih kekurangan ketika belajar bahasa Inggris. Kenapa? Ilmu bagi Abang itu bermanfaat dan guna. Dengan untuk kelebihan banyak sekali ya. Yang terpenting dari kelebihan kita dalam berbahasa Inggris adalah itu kemampuan kita dalam mengakses informasi. Karena kita sama-sama tahu di masa sekarang ini butuhkan informasi, baik itu bidang teknologi, pertanian, kehutanan, bidang lain. Artinya dengan adanya yang kita ketahui dan bahasa dunia di bahasa Inggris, maka kita lebih dalam mengakses informasi tersebut. Kemudian yang kedua, selain mendapatkan ataupun belajar bahasa Inggris adalah kita lebih mudah untuk berkenalan dan bertemu dengan orang-orang lain. Tentu ini tidak terbatas oleh ruang bahasa ya. Dalam artian kalau misalnya kita gunakan bahasa Indonesia, cukup kita di Indonesia, bahasa Inggris kan sangat luas tuh. Nah, Isna, Istin, ataupun Bagas, ataupun Abang, dan kita semua bisa mengakses informasi dan bertemu dengan teman-teman yang ada di luar. Kita bisa melihat tuh bagaimana orang-orang di Meksiko misalnya, kemudian orang-orang di Finlandia ataupun di tempat-tempat lain dengan menggunakan bahasa Inggris. Mungkin itu apa yang ingin Abang sampaikan terkait kelebihan dalam berbahasa Inggris. Tentu sebenarnya banyak lagi ya kelebihan lain kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris. Yang pada intinya adalah disatukan dalam satu lingkup yang bernama informasi. Sekali lagi, kita sudah menguasai informasi, kita sudah mendapatkan data misalnya ya, dengan informasi yang sudah kita gunakan itu bisa mempermudahkan kita dalam kegiatan kita dan keseharian kita. Baik bang, terima kasih atas jawabannya. Oke, thank you bang. Next, Istin akan bertanya. Is learning English successfully or influential with the Forestry Department or future? What is the reason? Jadi, bagaimana sih? Apakah belajar bahasa Inggris ini berguna atau berpengaruh bagi jurusan kehutanan atau masa depan kita? Bagaimana alasan abang? Ini pertanyaan yang baik ya, pertanyaan yang bagus juga dari Istin. Apakah belajar bahasa Inggris ataupun apakah bahasa Inggris itu bermanfaat bagi jurusan kehutanan dan orang-orang yang bergerak di sektor kehutanan gitu ya? Tentu ya. Kalau kita ambil contoh kecilnya, kita bisa lihat teman-teman kita yang ada di Jawa misalnya. Teman-teman yang ada di Jawa ataupun teman-teman kampus lainnya aksesnya sudah jurnal misalnya mereka ngerjain tugas nih, tapi mereka menggunakan jurnal bahasa Inggris. Nah, itu mereka punya corong informasi yang lebih luas seperti yang saya sampaikan di pertama tadi. Corong informasi yang lebih luas sehingga konklusi yang dihasilkan juga itu bisa lebih komprehensif dan banyak sudut pandang yang lebih luas. Dan tentang kehutanan tersebut juga, kita juga tidak bisa pungkiri peneliti-peneliti di bidang ataupun sektor kehutanan
itu di awal-awal banyak bergerak oleh orang-orang di luar negeri dan publikasi ataupun jurnal ilmiah banyak dibuat oleh mereka. Misalnya di bidang botani ya, ataupun tentang tumbuhan misalnya. Di Jerman mereka sudah sangat maju, ataupun di negara-negara lain mereka sudah sangat maju di bidang botani. Mereka sudah pengamatan dan kemudian ya pengamatan dalam artian bisa dimanfaatkan untuk lebih lanjut ya. Dan juga yang lain, kita juga tidak pungkiri teknologi-teknologi Barat jauh lebih maju dibanding Indonesia. Dan juga komprehensif peneliti-peneliti Barat misalnya datang ke Indonesia, kebetulan abang orang Kerinci misalnya, dan jurnal atau publikasi di Taman Nasional Kerinci sebelah itu banyak dari orang-orang Eropa ataupun orang-orang Barat. Dan tentu lagi-lagi adalah informasinya sangat dibutuhkan. Nah, kemudian bagaimana korelasinya dengan anak-anak kehutanan ataupun jurusan kehutanan misalnya. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan akses sama lebih jauh, pemikiran kita lebih maju, coba kita lihat teman-teman yang ada di Barat misalnya, ataupun orang-orang yang mendengar bahasa Inggris. Dan kita bukan mengatakan kita belum maju ya, sangat banyak juga peneliti-peneliti kita sebenarnya sudah maju dan hadirkan inovasi yang bagus. Tapi ada tambahan informasi yang lebih kalau kita punya akses yang lebih jangkauannya lebih luas dan juga Oke, next akan melanjutkan. Oke Bung, sebelumnya izinkan saya bertanya. According to you, tips so that we can speak English. Menurut Abang, tips agar kita lancar berbahasa Inggris itu gimana sih Bang? Oke, ini menarik juga nih. Mungkin pertanyaannya agak klise ya, tapi memang hal-hal yang demikian perlu kita tanyakan agar kita ke depan bisa lebih baik ya. Sebenarnya language skill ataupun kemampuan berbahasa itu kan ada 4 tuh. Yang pertama kemampuan menyimak, kemudian yang kedua kemampuan berbicara, kemudian yang ketiga adalah kemampuan membaca, dan yang terakhir adalah kemampuan menulis. Kemampuan adalah 4 itu. Kalau misalnya kita sudah sampai bisa melaksanakan 4 kemampuan tersebut, artinya kemampuan berbahasa kita sudah, dan tentu tidak mudah dalam melaksanakan hal tersebut, apalagi seperti menulis misalnya, apalagi berbicara ya, berbicara menulis mungkin mudah kalau misalnya kita sudah terbiasa gitu. Artinya kita coba mulai dari 4 hal ini dulu. Ini 4 corong besar yang nanti akan kita turunkan menjadi ataupun kebiasaan atau produktivitas kita. Kalau misalnya kita ingin menjadi public speaker yang baik, kita harus sering mendengarkan orang berbicara. Nah, maka yang pertama adalah kita harus sering menyimak ataupun mendengar. Dan tips yang pertama yang ingin Abang sampaikan adalah teman-teman silakan gunakan waktunya setiap hari berapa menit ataupun sampai 1 jam misalnya untuk berbicara. Baik itu berbicara native speaker ataupun nyanyi dalam bahasa Inggris ataupun apapun itu. Yang jelas teman-teman silakan dengarkan orang ngomong bahasa Inggris dulu. Teman-teman nggak usah lihat teks, teman-teman nggak usah ngapain, teman-teman dengar aja. Karena kemampuan kemampuan berbahasa demikian ya. Mungkin dulu kita tidak belajar ya bahasa Indonesia ataupun bahasa kampung, tapi sering kita dengar, kita terbiasa dan bisa berbicara. Yang kedua adalah kemampuan berbicara. Ini teman-teman harus dibiasakan tuh apa yang bisa. Misalnya mungkin bahasa Inggris kita, termasuk Abang ya, Abang saat ini juga masih belajar dan terbata-bata, ya udah kita paksakan aja untuk berbicara. Dan kemudian yang ketiga, teman-teman, ini menjadi hal yang esensial kalau kita ingin belajar berbahasa, yaitu kemampuan membaca. Nah, mungkin sejauh ini kita tidak terbiasa dengan membaca, tapi bisa dipaksakan satu jurnal ataupun 1 halaman setiap hari misalnya. Silakan dibaca bahasa Inggris. Walaupun teman-teman tidak mengerti ya, nanti ditranslate. Abang punya kebiasaan itu ya. Jadi setiap pagi Abang buka Medium, ada namanya Medium tuh. Medium bahasa Inggris kan, kalau kita sudah daftar Medium kan dia ngirimkan email tuh. Jadi ada Medium setiap hari. Nah, ada tulisan-tulisan baru setiap hari. Abang coba translate itu. Walaupun agak terputus-putus rutin itu, tapi nggak apa-apa, kita coba mulai. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan menulis ya. Penting sekali bagi teman-teman sekalian menuliskan apa yang bisa. Jadi dari 4 ini sebenarnya banyak turunan-turunan yang bisa kita lakukan ya.
mendengarkan orang berbicara, kemudian dengar lagu, misalnya lagu bahasa Inggris, kemudian praktek langsung dengan teman-teman sekalian, walaupun berputus dan sebagainya. Artinya yang ingin abang sampaikan adalah kemampuan berbahasa itu dibentuk dari rutinitas. Abang pernah ketemu dengan orang yang pernah belajar tentang neurolinguistic programming, artinya dia melihat bagaimana neuron-neuron kita itu bekerja. Dan satu poin yang disampaikan ke abang adalah, jika kamu ingin belajar bahasa Inggris, kamu ingin belajar bahasa, silakan dengarkan orang ngomong setiap hari. Abang direkomendasikan tuh satu channel YouTube yang namanya 1.1 English kalau nggak salah ya. Nah, kita cuma dengarkan itu doang, nggak usah nyata, nggak usah apa, cuma dengar. Dan begitu juga yang lain tuh, tidak hanya mendengar ya. Silakan baca, walaupun teman-teman nggak ngerti, baca aja dulu, baca. Kemudian berbicara juga demikian, kemudian juga menulis demikian. Artinya karena otak kita ini bukan tidak terbatas ya, dalam artian otak kita terus berkembang dalam perspektif neurolinguistic programming tadi. Kita bersama membiasakan itu. Kalau kita tutup atau blocking ya, kita tidak membaca, menulis, mendengar dan sebagainya, saraf-saraf kita tidak aktif ya, tidak aktif untuk membuat kita bisa belajar ataupun bisa berbahasa dengan baik. Cukup bang? Cukup. Sebenarnya saya seru banget kalau ngomong sama abang, cuman mungkin kayak masih agak kagok gitu lah, masih canggung gitu ngomong sama kakak tingkat gitu. Jadi ya mungkin kami ada kurangnya juga. Terima kasih bang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Alhamdulillah banget dari apa yang abang sampaikan sampai tadi yang terakhir itu nambah banget ilmu kami, jadi bisa untuk belajar juga. Dan mungkin ini udah masuk ke tahap penutupan ya bang, karena jujur ini kami emang gimana ya, masih bingung gitu Pak. Gimana sih, kayak dulu tuh abang gimana kalau gitu tugas gitu, kayak abang dulu waktu bahasa Inggris tugasnya tuh kayak gini nggak sih gitu bang? Belum sih, tapi dulu belum kayak gini karena waktu itu kan masih offline ya. Iya. Tugas banyak reading, kemudian listening pun jarang, speaking jarang juga. Lebih banyak membaca dan menulis sih. Oh gitu. Jadi kayak wawancara gini belum ya bang? Jarang. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Ini lebih banyak jurnal misalnya kan, belajar jurnal dan sebagainya. Nanti disimpulkan. Kalau speaking mungkin menjelaskan di depan kelas. Kalau untuk wawancara dengan senior dulu belum ada. Tapi bagus sih. Kan? Ya mungkin kalau dulu kan apalagi semester 1 masih basic ya bang, kita emang seharusnya kan masih basic. Cuman karena mungkin khususnya angkatan kami yang masih dalam posisi pandemi gini, jadinya masih harus dengan segala cara gitu. Jadi ada manfaatnya dan ada nggak manfaatnya juga. Oke, mungkin gitu aja bang, cakap-cakap kita. Mungkin setelah ini kayak Istin atau Isna atau Bagas atau teman-teman yang lainnya, teman kita sekelas seangkatan, mungkin bisa lagi berbincang-bincang dengan abang untuk masalah kehutanan, untuk masalah belajar, segala ilmu gitu. Terima kasih, semoga abang dilancarkan sampai selesai nanti skripsinya, untuk kuliahnya, semoga ilmunya bermanfaat. Dan semoga bisa membanggakan, bisa sukses di jenjang karirnya ini. Mungkin Isna ataupun Bagas mau menambahkan? Sebelumnya Isna mau menambahkan bang. Terima kasih untuk abang yang sudah bersedia kami wawancarai di tengah kesibukan skripsinya. Kami ucapkan terima kasih sangat bang telah menyempatkan waktu. Itu aja sih bang. Terima kasih. Mungkin Bagas mau ngomong? Mau cuma ngomong terima kasih bang sudah membantu dalam kerjaan tugas kami ini bang, dan mohon maaf apabila merepotkan abang dalam hal ini bang. Oke, kalau begitu kami tutup, dan mungkin nanti juga mungkin kami tutup, mungkin tapi tidak untuk Zoom-nya kita tutup.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi